Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam ringkasan Sekolah Sahabat Harian. Dan pada pekan ini kita membahas dalam pelajaran kedua dengan judul besar Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Dan di hari Kamis ini kita mendapatkan judul Dapatkah Engkau Menjaga Rahasia? Secara garis besar di pelajaran hari Kamis ini kita akan mendapati sebuah cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Perikop ayatnya bisa kita baca di dalam buku Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-45 ya. Nah, kita akan baca bersama-sama dan kemudian kita akan lihat beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari Kamis ini. Markus 1 ayat yang ke-40, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Di dalam buku Markus ini menceritakan sangat singkat ya, kita nggak tahu siapa orang yang sakit kusta ini, latar belakangnya seperti apa gitu. Tetapi kita bisa membaca keseluruhan dari Alkitab ya. Di dalam buku Perjanjian Lama, terutama di dalam Imamat ke-13, di situ menceritakan tentang secara spesifik ya penyakit kusta ini ya. Jadi apa dampak sosial yang dialami oleh seorang yang sakit kusta gitu ya. Kemudian bagaimana dia ketika dia mulai disembuhkan, kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, ini juga melalui satu prosedur atau proses yang cukup panjang gitu ya, yang melibatkan para imam. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama, imamlah yang berhak untuk menentukan apakah orang yang sakit kusta itu telah disembuhkan dan dia bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, kita tahu bahwa penyakit kusta ini memiliki dampak kerugian baik secara fisik namun juga secara sosial. Jadi mereka yang menderita sakit kusta, mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Dan Yesus menyadari betapa terbeban kesusahan yang dialami oleh orang yang sakit kusta ini, dan kerinduannya dia untuk sembuh itu menarik belas kasihan Kristus untuk menolong dia gitu ya. Dan dikatakan tadi bahwa ya pada akhirnya Yesus pun mau untuk menyembuhkan orang ini. Akan tetapi di sisi yang lain kita tahu bagaimana hukum Musa juga berjalan. Ada satu proses peraturan yang dijalankan, dan Yesus seolah-olah dengan proses bagaimana dia menyembuhkan orang sakit kusta ini, ada beberapa hal ya yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan ini menimbulkan prasangka ya. Kita tahu bahwa Yesus pun juga sebetulnya tidak bertentangan dengan hukum Musa gitu ya. Tetapi ketika hal ini nanti diketahui oleh banyak orang, maka menjadi satu bumerang juga untuk menghambat pekerjaannya. Oleh sebab itu, Yesus di dalam ayat yang ke-43 berkata kepada orang yang sakit kusta ini dengan satu peringatan yang keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang ini pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang
terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Jadi jika seseorang bersentuhan dengan orang yang sakit kusta, maka dia juga najis dan harus ditahirkan. Gitu. Nah, secara manusiawi memang ketika seseorang dilepaskan dari belenggu kesusahan, belenggu penderitaan, maka ada sukacita yang besar yang dirasakan oleh orang yang sakit kusta ini. Demikian juga kita ketika Tuhan yang baik, yang penuh kuasa itu melepaskan kita dari setiap kekesakan kita, maka ada sukacita yang besar yang bisa kita rasakan. Dan kita rindu untuk bersaksi dan berbagi bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa melalui kehidupan kita. Akan tetapi dalam cerita ini, alasan kenapa Yesus memberikan peringatan yang keras adalah sukacita yang tidak terbendung itu bisa menimbulkan satu prasangka, ya, dimana di sisi yang lain sejauh ini konsep yang diterapkan oleh para imam dan ahli Taurat adalah berbeda, ya. Jadi hukum-hukum Musa itu menjadi sebuah menjadi satu hambatan bagaimana kasih itu bisa disalurkan, gitu ya. Dan inilah yang hendak dirombak oleh Yesus, gitu ya. Nah, dari cerita ini yang singkat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, ya. Yang pertama, bila mana kita sakit, bila mana kita menderita, bila mana kita penuh dengan tekanan, kalau kita datang kepada Kristus, ada janji bahwa kita akan memperoleh kelepasan. Tuhan kita sangat baik, Tuhan kita sangat peduli dengan setiap kesusahan yang kita alami, yang kita hadapi. Maka bila mana kita dengan rendah hati datang kepadanya untuk memohon belas kasihannya, Yesus rindu untuk memulihkan kita. Yang kedua, terkadang sarana Tuhan itu tidak serta-merta seperti orang kusta, ya, yang tadi, ya. Bisa jadi seperti orang kusta ini urgent kemudian langsung disembuhkan. Tapi mungkin di kisah-kisah yang lain jawaban Tuhan tidak seperti itu. Nah, demikian juga ini menolong kita bagaimana kita belajar untuk bersabar menantikan jawaban daripada Tuhan. Kita perlu kerendahan hati, kita perlu bersabar, kita perlu banyak berdoa dan mencari janji Tuhan supaya kita dikuatkan sambil menantikan penggenapan janji Tuhan. Kemudian yang terakhir kita belajar dari bagaimana para imam, ya, memanfaatkan setiap hukum yang ada itu untuk tujuan tertentu, gitu ya, sehingga menghambat kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini juga menjadi satu pelajaran untuk kita, gitu. Kita sebagai umat pilihan, kita ditunjuk untuk menjadi saluran berkat, untuk membawa terang. Tapi biarlah setiap terang-terang yang dipercayakan kepada kita janganlah menghalangi kita untuk menjadi eksklusif dan tidak terbuka dengan penderitaan ataupun belas kasihan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan dari sini kita bisa lebih banyak belajar bagaimana kita hidup seperti Yesus, ya, penuh belas kasihan, kerinduan untuk menolong, dan juga kerinduan untuk setiap orang dapat diselamatkan. Biar melalui pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Kamis ini menolong kita untuk belajar seperti Yesus. Dalam setiap kelemahan kita, mari kita datang kepada Tuhan dan janji Tuhan akan menyembuhkan kita. Dan bila mana kita telah disembuhkan, mari kita bersaksi bagaimana Kristus boleh mengubah hidup kita dan menyembuhkan kita. Tuhan memberkati kita.